pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini ada sedikit bahasan atau pertanyaan dari kami ya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, gini Pak Ustadz, saya ditanya oleh teman dekat saya Pak Ustadz, kan ibunya sudah lama menjanda. Nah terus ibunya pengen nikah lagi ya, teman saya itu nanya saya, gimana tuh ibuku pengen nikah lagi, aku kan juga udah kayak gini umurnya, udah punya cucu gitu kan Pak Ustadz. Nah saya juga bingung jawabnya gimana ya gitu. Gimana itu Pak Ustadz, apa boleh lagi seorang ibu menikah kembali itu Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Secara hukum Islam sih boleh-boleh aja. Boleh ya. aja ya Pak. Boleh, karena memang kalau dia masih punya hasrat pengen nikah, sebenarnya nikah itu kan macam-macam ya yang dicari. Ada yang memang kalau kayak kamu nih tuh biasanya mah ya hubungan suami istri mamanya. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh itu kan kadang-kadang untuk mencari teman ngobrol sebenarnya sehari-hari. Jadi nggak sama seperti yang sering dibayangkan orang, walaupun ada yang tidak seperti itu ya ada, tapi jarang lah. Tapi rata-rata biasanya untuk teman ngobrol, jadi saling saling melengkapi, karena biasanya kalau anak-anak kan udah kemana-mana, jadi jangan sampai dia itu mikirnya juga sendiri, kesepian. Ustadz nih kebanyakan Ustadz kalau janda yang udah sepuh nikah, permasalahannya bukan di janda sepuh nikah ini Ustadz, tapi anak menantunya ini yang kadang tidak setuju. Banyak hal yang membuat mereka tidak setuju. Mereka selalu berpikiran orang udah tua mau ngapain lagi sih nikah. Nah seperti itu, dia berpikiran terhadap dirinya gitu kan. Kemudian berikutnya lagi nanti tinggalnya di mana, apakah dia berdua, siapa yang nanti yang nungguin dan lain-lain. Nah sebenarnya anak-anaknya ini yang menghalangi ini dapat dibenarkan juga nggak sih Ustaz? Salah kalau menghalangi seperti itu, malah salah. Jadi kalau kita itu memang diuji oleh Allah Ta'ala, kalau kita, saya bilang kita itu, kita punya ibu itu kemudian ingin menikah, ya izinkan semata-mata karena Allah. Ya izinkan aja, tidak ada masalah. Kalau mamanya pikirannya kan udah tua mau apa lagi, mau ini loh, nggak ngerti. Anaknya itu juga belum tahu gimana kalau dia itu ibaratnya ditinggal sama pasangannya, kan gitu ya. Loh kan saya masih muda, persoalannya bukan masalah muda sebenarnya ya. Jadi persoalan itu adalah keinginan orang itu beda-beda. Ada yang keinginannya memang menikah untuk pengen punya anak, ya ada. Tapi kalau ibu-ibu kan nikah itu pengen ada temen. Karena bukan si ibunya tadi itu merasa anaknya tidak memperhatikan, juga nggak bisa gitu loh. Dia tahu anaknya memperhatikan, tapi dia sendiri juga membutuhkan teman ngomong, mamanya butuh perlindungan. Kalau dia sendiri kan nggak ada yang lindungin, kan gitu ya. Nah ini harus diperhitungkan bagi anak-anaknya yang dia belajar taat kepada Allah Ta'ala. Jadi belajar taat memang seperti itu. Persoalan masalah warisan tinggal ditanyain itu kan gampang. Wah nanti warisan dibagi nanti kita kan kurang, nggak usah mikir, wong warisan itu kan dikasih sebenarnya, nggak usah mikir kan gitu ya. Sudah ibaratnya bonus, kasih bonus itu udah bersyukur. Cuma kalau protes tentang warisan bonusnya kurang maksudnya kan gitu ya. Jadi nggak usah mikir ke arah sana. Tetap kalau kita sendiri ya ikhtiar lah, ikhtiar
karena Allah di muka bumi ini untuk mencari rizki yang ditebarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tua kita mau menikah lagi, dipersilahkan dengan ikhlas, itu aja. Persoalan cocok tidak cocok tidak ada yang tahu. Ya, kita tidak ada yang tahu. Mau cocok mau tidak cocok kita tidak tahu. Kalaupun momennya orang tua itu momennya salah milih, ya nggak usah disalahkan. Ya memang itulah hidup. Jadi seorang melangkah itu biasanya tetap ada ujian-ujiannya. Kan seperti itu. Jadi suami istri, istrinya itu ya pengujinya. Kalau bagi si istri, suaminya itu ya pengujinya. Ya kadang suaminya yang jengkelin, wah begitu. Si suami juga mikir istrinya yang jengkelin lah kan. Jadi itu kan persoalan yang dibikin sendiri malahan. Padahal ya belum tentu jengkelin kalau bagi orang yang pikirannya itu terbuka. Jadi persoalan suami istri itu bisa tidak jengkelin. Nah Pak Ustadz, ini nyambung Bang Ji ya Pak Ustadz. Tadi kan keinginan dari si orang tua. Nah ini kalau sebagai seorang anak nih, ini pengalaman kami pribadi nih Pak Ustadz. Ini kan ayah saya kan juga lagi sendiri nih. Sebagai seorang anak itu, apakah menganjurkan untuk menikah lagi atau menunggu atau bagaimana sebaiknya itu Pak Ustadz ya? Ya kalau menganjurkan itu ya itu terlalu berani lah ya, tapi boleh bertanya mau menikah enggak Pak, mamanya seperti itu kan boleh bertanya. Kalau mamanya mau, persoalannya itu Papa bisa nyari enggak kan? Gitu ya? Enggak bisa tak cariin Pak, tapi selera saya ya Pak. Oh iya loh jawabannya iya. Masalahnya Papa udah nggak ada ngerawat nih ya, istrinya meninggal. Nah itu maksud saya gitu, apa ndak? Wah ini kok anak ini mau ngelempar tanggung jawab ini, nggak mau ngerawat, nggak seperti itu ya Pak? Itu tergantung orang tuanya ya. Tapi kan bisa bertanya, pengen nikah nggak sih Pak, yang gitu. Iya. Atau pertama kesepian nggak Pak, gitu. Ya yang kalimat-kalimat yang tidak terlalu vulgar. Nyambung lagi Ustaz. Kalau kita masih sebagai anak, kalau nilai baktinya kita terhadap misalnya ibu sambung atau ayah sambung itu sama nggak Ustaz? Sama. Jadi kalau kita misalnya kesel sama ibu kandung, nah ini bapak sambung nih, sama juga Ustaz? Iya sama. Wow, nilainya sama. Iya sama. Kalau udah dikumpuli suami istri sama. Insya Allah ya, insya Allah sama. Jadi pernikahan itu tetap sama, cuma bedanya itu sambung dengan kandung kan bedanya di situ aja. Sebenarnya di situ, makanya kita juga harus hormat ya. Baktinya anak pada ibu yang menikah itu yang mengizinkan itu sudah berbakti juga. Mengizinkan, kemudian kalau ibu dalam pernikahan itu ya namanya orang tua kadang-kadang hanya ngelihat seneng kan gitu, kelihatan ganteng, nggak taunya itu mereteli perhiasannya kan gitu, umpama kan gitu ya, kan gitu ya. Karena kok ada yang seneng sama saya kok lebih mudaan banget kan gitu ya. Jadi nggak taunya meretelin ya kalau itu salah kemudian bisa nggak usah disalahin. Itu perjalanan hidup beliau. Jadi nggak usah disalahin karena kita sendiri pun nggak tahu dengan pasangan kita itu benar-benar langgeng nggak besok itu di jalan Allah sampai nenek-nenek kakek nenek kakek nenek ya, sampai kakek nenek kakek ninen ya gitu ya. Jadi kita tidak tahu. Nah cuma karena kita itu belajar taat kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan tetap dibimbing keluarga kita sendiri itu menuju ke arah taat pada Allah Ta'ala. Nah itu salah satu bakti kita kepada orang tua ya, itu boleh silahkan diizinkan, nggak ada masalah. Kalaupun ada kekurangan ya itu manusia, nggak usah disalahkan. Jangan terus kan ibu tak kasih tahu kan janganan, itu kan nyalain malah nyakitin hati orang tua. Nggak boleh, biasa saja. Tapi bin atau bintinya tetap tidak berubah ya Pak? Ya tidak berubah lah ya, tidak berubah insya Allah. Jadi bakti kita kepada orang tua salah satunya adalah membolehkan atau mengizinkan. Persoalan warisan nggak usah terlalu dipikir ya,
karena itu salah satu ketaatan kita pada Allah itu ya seperti itu. Ada seorang anak yang tidak setuju orang tuanya menikah, ibunya menikah, nggak mau uring-uringan, benar. Setelah itu memang berapa tahun kemudian kena kanker ya, karena begitu. Jadi orang tidak paham apa yang dia kerjakan. Nah, itu tidak boleh istilahnya. Karena saya pernah jumpainya seperti itu. Jadi nggak usah emosi kalau orang tuanya menikah seperti itu. Ada itu tetangga saya Pak Ustadz, itu ibunya kan sudah beberapa tahun menjanda, kemudian menikah, malah diusir sama anaknya Pak Ustadz. Nah, terus ibunya curhat, lah anakku kan tidak bisa memenuhi kebutuhan badanku, seperti itu yang salah ibunya atau anaknya atau gimana itu sebenarnya Pak Ustadz ya? Kalau ibunya ya nggak salah kalau memang fokusnya mau menikah atau sudah menikah, sebenarnya nggak salah karena memang itu kan kebutuhan manusia hidup ya, salah satu kebutuhan ya. Apalagi dia kelihatan energik umpamanya, si ibunya umpamanya ya. Iya. Nah, di titik itu kenapa anaknya bisa ngusir? Nah, ini adalah pada saat dulu ibunya atau ayahnya balik lagi ya. Iya, balik lagi ke arah sana. Apakah di dalam mendidik anak itu ada kesalahan di hadapan Allah Ta'ala? Walaupun anak diajarkan ilmu agama, tetapi orang tuanya itu tidak paham tentang kehidupan sehari-hari yang lurus, ya anaknya bisa emosional, bisa marah sama ibunya, bisa ngusir ibunya. Kenapa? Nah ya begitu. Itu kan karakter. Anak itu karakter tidak akan jauh dari orang tuanya. Balik lagi kembali ke orang tuanya. Sama, iya sama. Makanya kenapa senantiasa yang kita ajarkan itu akhlak agar tidak menurunkan karakter buruk kepada anak atau cucu kita. Sebenarnya dari diri kita sendiri tidak menurunkan, insya Allah ya. Kalau sudah begitu kan nanti anak-anak itu kan bisa insya Allah atas izin Allah itu ya dijadiin oleh Allah Ta'ala soleh atau soleha, kan seperti itu. Jadi bukan berarti kita itu kawin terus kemudian nikah, maksudnya ya nikah atau kawin jadi nikah terus punya anak terus seneng-seneng ngeluyur, lupa bahwa anak ini tetap punya genetik dari kita. Jadi seneng-senengnya itu kebablasan. Satu lagi Ustaz, maaf Ustaz, masih yang tadi Ustaz, saya kan selain punya ayah sambung, saya punya ibu sambung Ustaz. Nah, ibu sambung saya masih hidup. Ayah kandung saya sudah meninggal. Bakti saya terhadap ibu sambung saya Masih. Ustaz, sekali lagi berarti saya tetap masih harus bakti sama ibu sambung saya walaupun ayah kandung saya sudah meninggal. Nggak sudah selesai semua nih Ustaz. Ketika selesai kalau kamu mati aja itu. Wow, itu ya Ustaz. Ya kan masih tetapan itu. Setiap lebaran belum teleponan lagi nih. Saya pikir sudah selesai. Baktinya itu yang seperti apa kira-kira itu Pak Ustadz? Ya tetap hormat silaturahim, walaupun umpamanya dari harta ayah kamu kandung tidak dikasihin ke kamu oleh ibu sambung, nggak usah dipikir. Itu urusannya ibu sambungmu dengan Allah, itu umpamanya. Memang seperti itu sih. Udah biarin aja kayak itu, nggak usah dipikirin. Harta itu masalah-masalah biasa di dunia. Jangan menjadikan silau kita itu seperti, biarin aja, dia yang bertanggung jawab nanti. Dia bertanggung jawab. Nah, pertanggungan jawab kamu di dunia apa? Tetap bakti. Walaupun dia itu ngawur gitu mamanya, ya tetap bakti. Jadi kita harus benar-benar paham apa namanya bakti, apa namanya balas dendam, itu harus tahu benar. Tidak kan nggak boleh antara bakti, oh ya saya harus bakti, kemudian ini ada masalah ini, oh saya nggak boleh dendam. Dia urusannya sama Allah, urusan sama saya, dia nggak mau jujur aja, sudah selesai. Wong harta itu sendiri nggak akan dibawa mati, kalaupun dibawa dia mati karena ketidakjujurannya, dia nanti yang akan bertanggung jawab sendiri. Apa yang perlu ditakutin? Seperti itu. Jadi nggak usah takut, yang penting baktimu kepada ibu sambung atau ayah sambung itu benar-benar harus jelas di hadapan Allah Ta'ala. Jadi bukan terus itu putus ya, nggak bisa. Ya tetap itu kan tetap ibu sambung namanya. Jadi bakti seperti itu, sama seperti umpamanya kita disuruh menghormati orang lain ya. Orang lain kan bukan orang tua kita. Nah, kita disuruh menghormati. Ini orang lain loh ya.
apalagi ini sudah ada pernikahan dengan ayah kandung atau dengan ibu kandungnya, tetap kita hormati. Walaupun kadang di sini karena kita manusia kan tetap ada merasa tidak cocok, tapi ya hilangkan aja. Karena dengan perang dengan perasaan yang tidak cocok dengan ayah atau ibu sambung itu sama seperti berperang yang melebihi perang Badar. Karena memang dalam satu riwayat hadisnya kan di situ. Jadi ada sahabat Rasul bertanya bahwa apakah perang Badar ini perang yang sangat sangat berat, sangat ini, karena banyak saudara-saudara yang hafal Quran juga meninggal. Rasulullah menjawab, enggak, perang yang paling berat adalah memerangi hawa nafsu. Nah itu nafsu dendam, nafsu ini perangi itu betul-betul, sehingga itu akan faham bahwa oh iya ya, memang nggak taunya memerangi hawa nafsu itu berat. Makanya dikatakan lebih berat melawan hawa nafsu daripada perang Badar, kata Rasulullah. Ya, jadi kita harus kalau ada kasus-kasus seperti itu, kita harus letakkan benar-benar syariat agama kita itu nomor satu, bukan nafsu. Jangan, tetap syariat Islam. Kalaupun ada hati kita yang kurang sreg, itu hati kita, hati manusia biasa. Jadi yang kita masih ada marah, masih ada dendam, masih ada ini, itulah kita manusia. Tetap harus taat kepada Allah Ta'ala, walaupun sulit. Karena yang sulit itu biasanya pahalanya insya Allah besar. Jadi ayo kita mendukung kalau orang tua yang sudah ditinggal sama pasangannya itu, kita kalau beliau itu mau nikah, dukung aja yang baik, didoakan agar pasangan beliau yang baru ini ya soleh atau soleha seperti itu. Hanya itu aja, yang lain serahin sama Allah Ta'ala. Karena kalau kita ikut cawe-cawe salah nanti. Memberi nasihat boleh, tapi memberi nasihat dengan menekan orang tua tidak boleh. Ustaz, sambung lagi Ustaz, itu terus yang ibu sambung itu mau menikah lagi. Nah, saya sama yang ayah sambung nanti itu gimana Ustaz? Ya, memang itu tetap harus ada, tetap harus hormat. Persoalannya itu tetap harus hormat. Tetap harus hormat. Walaupun itu kan bukan ayah kandung maupun ibu kandung, tapi tetap harus hormat. Karena pernah menikah dengan orang tua kandung seperti itu. Jadi yang ya itulah yang berat. Jadi ujian demi ujian memang harus difikirkan dengan matang, sehingga kita belajar untuk tidak salah di hadapan Allah aja. Nggak apa-apa, hormati aja. Sama seperti kayak kamu di rumah, di kampung, hormat dengan orang itu kan bukan apa-apanya, tetangga kan hormat. Mirip aja seperti itu, gimana coba? Kamu kamu dengan orang itu, dengan suami atau dengan istrinya, jengkel nggak coba? Enggak, kamu dengan orang tetanggamu? Enggak. Anggap aja begitu. Gimana itu bisa? Kan gitu. Iya lah. Anggap aja kayak gitu. Iya, saya sama tetangga, sama istri, sama suaminya, saya nggak jengkel. Lah kenapa dengan ibu sambung saya jengkel? Ya jengkel karena nggak dapat bagian. Nah ya itu kan nafsu. Ya sudah, itu kan milik Allah aja. Jadi belajar untuk memahami dengan senyuman, nanti paham kok. Jadi oh, saya lagi diuji di titik ini, senyum, tidak ada masalah. Kalau umumnya kamu senyum, itu Allah itu juga tersenyum. Karena apa? Oh, kamu ngerti ya, gitu aja kalau diuji. Jadi bukan marah, bukan gerundel, bukan dendam, bukan ini, enggak, biasa aja. Makanya saya kasih gambaran itu ibu sambung sama nanti dia mau nikah dengan ayah sambung. Sekarang itu persoalannya itu kan karena nikah dengan ayah sambungmu nih, ya. Coba dengan tetanggamu, kan nggak pernah nikah sama bapak sambungmu, nggak pernah nikah dengan ibu kandungmu, nggak pernah nikah dengan bapakmu. Baik nggak kamu dengan dia? Baik. Lah ya sudah, baik. Padahal kamu juga nggak dikasih uang. Bener gak sih? Betul.
Dia kaya juga, kamu iri nggak? Enggak. Lah ya udah. Gimana sih? Harus merubah mindset itu ya Pak. Ya bukan mau main saja, harus jelasin gitu loh. Lah gimana? Lah kalau ada orang iri loh, kalau dengan yang itu iri, kamu iri nggak dengan? Enggak loh, ngapain dengan itu? Iri kan gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi anggap aja biasa, sehingga itu menjadi ujian dari Allah Ta'ala itu insya Allah mudah-mudahan lulus kan gitu. Intinya itu kan lulus nanti di akhirat, bukan hanya apa lulus di dunia itu kan belajar beneran. Susah mau menghilangkan rasa marah di ini kan susah, tetapi tetap kita mohon ampun, mencoba untuk menghilangkan, belajar memahami bahwa ini semuanya dari Allah Ta'ala. Semua kejadian ini atas izin Allah. Berarti ini diimani, karena itu juga masuk dalam iman takdir, iman kepada takdir. Jadi enggak apa-apa. Makanya kalau tadi saya memberikan gambaran analogi dari itu, punya ada ibu sambung mau nikah. Oh, kenapa kamu marah? Karena nikah sama ayah kandung. Yang satu tetangga. Dia dulunya nggak kenal, kemudian kenal, kemudian dari titik itu kemudian dia kaya. Pertanyaan saya, dengan tetangga kaya ini kamu marah nggak? Enggak. Kamu baik nggak? Baik. Nah, kenapa kalau sama tetangga kamu nggak dikasih uang, nggak di ini kok bisa baik? Kalau di sana kan mesti embel-embelnya kan gara-gara harta aja sebenarnya. Nah, itulah yang diceritakan banyak cerita bahwa jangan terlalu ngurusin masalah dunia itu, yang itu dunianya. Dunia itu adalah ya masalah harta, ya masalah ini. Walaupun itu kan harta saya, iya. Ini boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia nggak ngasih, lepasin aja. Apa? Karena semakin nanti kita etrek-etrekan, apa namanya, ayel-ayelan, itu malah jadi kita itu malah semakin benci, semakin dendam. Gak usah, serahin aja. Seperti itu, karena dengan kondisi seperti itu malah bisa aja nanti Allah itu merubah nasibmu, finansialmu mulai ditambah, walau seperti itu, karena kamu dengan seperti itu udah lepas, udah nggak dipikir, selain sama Allah ya. Begitulah namanya la haula wala quwata illa billah, itu kan seperti itu. Jadi kalau udah diusahain nggak bisa 2 kali 3 kali nggak, ya sudah lepas, seperti itu. Nggak usah takut kalau kita itu malah dosa di hadapan Allah, itu yang harus kita takutkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat sehingga kita itu tidak melupakan Allah di dalam kehidupan sehari-hari, walaupun hubungannya dengan pernikahan orang tua kita yang kadang-kadang kita masih ego bahwa ini orang tuaku gitu ya. Iya. Itu ego sih. Nggak usah lah, biarin aja, serahin aja sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita tentang ya kasus yang terjadi, ya sering banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Semoga bahasan ini di dalam kajian kami bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat kita semua, khususnya bagi saya pribadi, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.